Apabila kayu larabah bara labana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diaruk ke bapucut antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo urang mencibi bekuliliang tangguang la doso salamo. Dari Baso ke Tanjung Alam sesimpang jalan Kabiaro bagi bapak-bapak jo ibu-ibu nan lai menjawe salam ambo doaan masuk serugo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyurshidun nasa ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ini sering dibaca dalam pembukaan khutbah oleh khatib. Tapi jarang khatib menterjemahkan. Sekarang kita coba menterjemahkan ke bahasa kita. Anda apa Pak Bu? Pak? Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Jadi dari sekian banyak makhluk Allah, yang paling baik itu lahir batin adalah manusia. Baik dari fisiknya maupun rohaninya. Fisiknya kepala diletakkan di atas oleh Allah. Ya kan? Mangkonyo kita manusia kok capek kanyang makan. Kali dapat jawi jo kabau, kapalonyo ke bawah kalau makan. Ndak mau kanyang doh lah dimasukkan ke kandang itu kecil tengah malam. Acu itu kita manusia kok kalau dibandingkan joka bau. Tapi kadang-kadang kabau kok walaupun ndak berakah instingnya tajam. Kalau kini adanya ndak orang di jorong nagari awak kok digurun kok nan membajak joka bau jo jawi. Jualai jo masin bajak ada uluran jo jawi jo kabau. Jadilah dipasangi kabau tu pagi sampai zuhur orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung kabau ko taga anaknya lo bajak le. Babang ko taga ang kecil orang nama cik bajak lekang. Datang ada orang zanji. Kasalat waang kecil orang ko kenyo. Ada lima lo salat dan kabau macam. Waang nang kasalat waang sebaik-baik kejadian. Hidung yang rancak, pipi yang rancak, bibi yang rancak, ambo kabau ko dia giana hembodi ndak kalui kuli embodi. Sambo abo bakubang sudah tu. Jadi keluar lawaang dulu, pai ke sumur, pai ke sungai, pai ke batang air, taharah, kemudian baudu, salat. Sudah tuang minum kopi, ambo bisa lo bakubang je makan rumpui. Bikola sudah tu awak membajak lo balik melaki waktu asar. Tak. Oh Bu. Anan dikecik engkabau tu menurut ibu jawab Pak salah atau mana? Bana. Siapa mengecik salah atulah rusak orang. Tapi lain nama orang mencik bajak tu. Tidak. Sawah seketik tinggalnya taruh salat. Tambahnya dia tidak lo salat. Lain sama orang dia memang cik apa. Jadi kalau ada enggak?
digurun ko orang Katolik? Ada enggak orang Hindu? Ada enggak orang Buddha? Ada enggak orang Pantekosta? Enggak ada ya. AKBP, HKBP. Itu biasa orang Tapanuli banyak tu. Ada. Tapi batanya hamba cik apa jawab je jujur deh. Ada enggak orang Islam nantak salat di gurun ke? Ada. Ikonan masalah, Pak. Masalahnya di mana, Pak Ustaz? Awak janji awak jo Allah, Pak. Kutiku angok kaditiupkan ke tubuh salat golah. Bunyi hadisnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah wa man tarakaha faqad kafara. Ikatan janji antara aku dengan kamu manusia, kata Allah, adalah salat. Siapa yang meninggalkannya, maka kafirlah dia. Kira-kira orang nantak salat di negara awak ko, lemohnya disebut kafir. Nyodongkak oleh apa? Ya kan? Amun. Basunai dia nak aja. Bang kafir nak basunai aja. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan, sudah tu dek manusia ko rancak kejadiannya, Allah ndak amuh manusia ko sabananya jatuh ke darjat nan bawah. Mangkonyo utus de Allah Rasul wa ba'athan nabiyyina mubasyirina wa mundirin. Ya kan? Kami utus untuk manusia itu Rasul, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Abang mangko Allah memilih manusia jadi Rasul tu, Pak. Bangko ndak malaikat. Allah lah tahu, Pak. Anan tahu Allah. Kalau Rasul tu malaikat, Pak, awak bisa komplain di akhirat nanti. Bisa. Iya kan? Bangko bisa. Malaikat tu tidak punya nafsu. Nan menyandang aras sampai kini, Pak, sejak diciptakan Allah, tidak ada ngicip panik tu. Tak ada minta tetalu gitu. Menyandang aras, itu sah. Sampai nanti inyo itu, saya tidak ada panik. Iya kan? Nan sujui, malaikat tu sujui saja. Nan mandi angok, mambi angok setiap hari. Nyo ambil orang itu nyompati ko pagi, awak ko lati bolonya di Amerika. Ya kan? Ibu-ibu bapak nan datang malam kini ko, ada ndak naraso-raso kemati meleki subuh? Bah, kami tahu Ustaz, tando-tandonya ada, tahu pas ndak ada. Tando-tando nampar tamu. Salamak tu sambal tadi ndak amuah makan. Patah ke selero mencari, itu tidak lama tu dulu. Kalau lama leh mah makan. Atau banyaknya pilih sambal, iya kan? Kalau makan gulai kambing darah tinggi, kuning talu, kolesterol, dalidih, jo bayam, asam urat. Kalau diminum asam lambung, akhirnya tidak jadi nanti makan. Awak stres seorang saya, amatilah. Ada namanya gulai kambing kau naik darah. Makanan Nabi itu nan favorit, Pak. Gulai kambing tak? Ambo kaum muslimin ada bakawan di orang India sama sekolah dulu. Nyoba le. Ada lo kawan je lah. Buya le diundang dek kawan orang India tu berale. Lai. Ambo nak jadi pahir buya berkirim salam buya. Baru itu. Inyo membuat panggang tongseng kambing. Kemudian menggulai kambing dan kuahnya jalang pakai taruang. Tu banyak kuah tu. Nanti le mode gulai kambing dan dibuat orang awak. Ambo darah ambo 190/110 aja. Tidak bayi mana ko tampeh ambo ko je. Iya kan? Ambo terbalik jongku aja.
Buya pak, ambo kalau ndak nyundang orang makan gulai kambing kau naik darah ambo je. Jadi jangan mencaci makanan, jangan berburuk sangka kepada makanan. Jadi kalau Rasul tu malaikat, nyo ndak punya nafsu. Nyo ndak ingin makan gulai kambing, ndak ingin makan martabak Mesir, ndak ingin makan pongek situju. Tak ada keinginan itu. Ndak ada ingin jadi wali kota, jadi bupati. Apa salah mau memilih-milih, lah ada nampak baliho malaikat. Ndak ada apanya, ndak ada jalan. Kenapa? Dia ndak bernafsu. Jadi kalau malaikat tu taat, ya kan? Ditanya di Allah di akhirat nanti. Rasul waang ndak tangguang taatnya, waang bamang kudurako je. Ya Allah, malaikat Rasul kami, malaikat ndak punya nafsu tu ya taatnya. Allah lah tahu awak ke komplain tu pak. Mangkon menjadi Rasul tu orang manusia. Apakah Nabi itu bernafsu? Iya. Bini Nabi itu 9 pak. Apa kalau ciek baru tambah 8 lain. Ya kan? Ya kan? Kemudian para jemaah yang terhormat, kalau kita butuh tidur, Nabi tidur. Kalau kita berbuka, Nabi berbuka. Nabi itu istirahat. Walaupun dia rajin salat, istirahatnya ada. Jadi kita tidak bisa nanti mengkomplain Allah. Karena Rasulnya manusia. Apa kelebihannya? Dia pandai menjaga nafsunya itu. Sehingga dia tetap bertahan di fi ahsani takwim. Kalau manusia lain banyak nan jatuh apa? Kama jatuhnya Pak Ustaz, summa radadnahu asfala safilin. Bu, nan palampihi jalan tu namanya. Itu dari bahasa Arab. Bamang ku aspal namanya. Di bawah roda auto, di bawah roda Honda, di bawah tapak kaki, di bawah sepatu, di bawah tangkelek letak. Manusia yang takwim tadi, kalau tidak memelihara harga dirinya dengan peraturan Allah, dia akan jatuh kepada derajat yang serendah-rendahnya. Barana ketinggi pangkai, barana wak keturunan rajo berdarah biru, tapi tidak pandai menjaga nafsu, jatuh awak samo jo kayu rabah. Apabila kayu larabah bara labana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diaruk ke bapucut antah kok cindawan ke bungonyo. Tuah nalamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo orang mencibi bekuliliang tangguang la doso salamo. Coba ulang balik na nambah baca tu. Maka peliharalah diri kita dari takwim tadi agar tidak jatuh kepada asfala safilin. Iya kan? Supaya Rasul itu tidak asbun, tidak asal bunyi, maka Allah melengkapi beliau. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Diturunkan beserta Rasul itu untuk menjawab kece awak. Al-Quran sebagai kitab. Jadi lengkap sudah Rasul itu manusia, ya kan? Supaya alasannya tapi marahan awak kanan baik, turunlah firman Allah. Ya kan? Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Sudah ada. Gunanya firman Allah tadi, liyukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari nan kalam ke nan tarang, dari kesesatan kepada petunjuk, dari perbuatan salah batil haram kepada perbuatan benar halal, atau minaz zulumati ilan nur.
Iya kan? Itulah maksudnya yang dibaca khatib itu setiap hari Jumat. Baru sudah tuhnya membaca ayat, sudah tuh bersalawat ke Nabi. Iya kan? Baca ayat, berwasiat takwa. Sebelum kita lanjut, Bapak-bapak kita hormati Bapak Wali Nagari, Bapak Wali Jorong, Bapak Ketua KAN, Bapak Ketua Bamus, Bapak Ketua Muna Nagari, ulama, dan juga Ketua Julo-Julo. Kalau ada nambah Julo-Julo, itu. Semuanya itu orang ada aktivitas. Tapi kalau ambo bapak dapet, Pak, untuk dapet awak menyimpan pitih, awak seorang saja melalui Julo-Julo. Orang yang menerima julo itu lah hutangnya tu Pak. Iya tak? Kalau inyo menerima pertamu banyaknya 5 orang, hanya hutang ke orang yang nampak balik. Iya kan? Kok mati itu mati dalam hutang. Iya kan? Ini bahayanya. Ndak amul pemilih membayar. Ya Allah. Di zaman Rasulullah ada beliau lalu di suatu jalan, orang sudah mengapani mayat. Mumpung engkau lalu ya Rasulullah, engkaulah jadi imam mensalatkan mayit. Lah mengangkah Nabi kemendaki Pak nyopaci ini melekat. Jan kurang hutangnya alun baik. Jadi kalau ada kaum muslimin di negara kau orang bautang tak mau bayi, jangan pak salat ananyui yang segala tangi tu. Sebab Allah berang mana kau orang nak ambil hutang apa? Di akhirat nanti tangannya tabalanggu ke belakang. Tak lapih. Atau makanya orang yang tahu kutikonyo malapih mai keturun ke dibawa ke kubur akato si pangka. Kalau ada dun sana kami ko tapali disadah putih tunjuk tepijak di baru hitam tapak capek kaki kok menaruang ringan tangan kok memacah. Ada bapak-bapak tersinggung jo lidah jo apa beliau. Tolong maafkan almarhum. Batu Pak, lah berhenti ahli bait sudah tu. Alun. Kalau ada utang piutang beliau yang tidak bisa dimaafkan, tuntutlah kami dengan bukti nan jaleh. Karena nyo takui ayahnya kok kata balanggu di akhirat nanti. Akhirnya orang murah saya berhutang Bapak. Honda berhutang, Oto berhutang. Rumah bautang, rice cooker bautang, belinder bautang, mixer bautang. Amang kota sabui lah kini utang online. Kok lai bakal lapih sih utang tu tak bahala. Basari orang kini mampi utangi kalau ndak babungo Pak. Banyak orang kerajo kini di PT Budanir. Lai tahu Ibu PT Budanir? PT Badan Usaha Dana Rentenir. Anak Cino mati tawanam disalang 5 babali anak 6. Kalau ada ibu-ibu melakukan itu dan datang malam kini ya, sudah menengah kaji ko ubah lah. Lai terangah deh bu tu. Sejauh kau mau kemari itu kaji ko ndak didangan. Ya kan? Awak menengah kaji, kau Pak tidak sekadar menonton ustaz karo. Kalau ada itu percuma saya ibu kemari. Kalau kita kaji-kaji Pak, kalau indak takui ke Allah Pak, nafsu kau Pak, indak mungkin para jamaah patuh. Nah. Sebelum nafsu kau ditiupkan ke badan awak dulu Pak, sudah diciptakan ditanya. Pertama akal, ditanya akal. Akal, engkau siapa? Jawab akal, saya akal budakmu, engkau Allah Tuhanku. Itu jawaban akal. Sudah itu ditanya nafsu. Nafsu, man anta? Oh nafsu, engkau siapa? Ayah we nafsu ko, ana, anta. Apa so pekumbuhnya tu? Den, waang. Yo panggang di Allah 100 tahun. 100 tahun dipanggang neraka Pak, dikeluar melihat.
Ya kan? Ditanya, engkau siapa? Itu je jawabnya, ambo engkau. Dimasukkan ke dalam lahar dingin. Nan sadingin-dinginnya. Dirandam lu sinan 100 tahun. Dikeluaran. Baitu je jawabnya. Ana, anta. Acu itu nafsu ko, Pak. Ya kan? Tu kamu orang sogok menyogok jadi upati ya, Pak. Dek nafsu tu. Akhirnya kalah je itu saya. Banyak incumbent kalah gini, Pak. Nyolah harok yo kedapek sekali lagi kira kalah. Kan? Apiti lebih untuk menyogok orang. Nan kecik Nabi menyogok tu ba. Nak nyodangan sudah orang kecik Nabi gini dah, Pak. Ar-rasi wal murtasi finnar. Menyogok je menerima sogok tu ndak berdosa dah, Pak. Ndak ada dosanya dah, tapi langsung masuk neraka. Itu. Nyodangan sudah orang ini. Kalau menurut nafsu bapak-bapak, anang kelamak di awak saya di kerajaan. Tapi kalau awak orang Islam, Pak, nafsu tadi Ustaz, ndak nyuagi makan di Allah le, Pak. Ndak sampai ke 100 tahun no, Pak, sabulannya. Letoi deh. Atau mengko menjinaan nafsu ko jo puasa ambo calik kini lah banyak na layu kan. Di puasa lampir lagi. Kan? Jadi menjinaan nafsu yo mengurangi makan minum. Kan? Itulah nafsu itu. Kalau ambo boleh bagi contoh antara nafsu tu, Pak, jo peraturan Allah sama kupiah jo kepala. Nah, kini katanya ambo ke pak ibu. Kalau kupiah ko sampi, kepala nang keritara jo kapak atau kupiah ke ditukar. Nah, kalau lain sehat jo baru, ya kan? Itu nanya tukar tu kupiah. Sebab kepala lah dahulu dari kupiah. Peraturan Allah lah dahulu dari awak. Jadi awak harus patuh je peraturan Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat, orang yang tidak salat dikatakan oleh Allah kafir. Kalau nyo matinya dalam keadaan tidak salat tu, apa kecil Allah dalam Quran? Surah At-Taubah ayat 86. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Janganlah engkau salatkan jenazah orang yang ketika hidup dia tidak salat, setelah itu dia mati. Jangan disalatkan jenazahnya. Bamangko itu innahum kafaru billahi wa rasulih. Sesungguhnya dia telah engkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Matinya dalam keadaan fasik. Ada orang awak ko, Pak, ada orang Minang raso-raso. Bamangko salat nyo, Pak, nyo ndak salat do ketika hidup. Ibu, nyo kan orang Islam yo. Raso-raso ko, Pak. Jadi dalam agama tu yang dikecilkan Allah sinan tak terpakai raso-raso, Pak. Harus dilaksanakan. Awalnya jadi dari aku orang mati bunuh diri, apa salat aja? Orang mati bunuh diri itu kan tak percaya ke Allah tu, Pak. Putus asonya. Ya kan? Dan percaya nasibnya ke diubah Allah, hanya gantung badan. Nyo minum racun. Itu orang tak percaya dengan Allah, langsung masuk neraka. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat yang saya muliakan, kita semuanya akan kembali kepada Allah. Makanya ada ayat berbunyi inna lillahi wa inna. Beda tu, Pak, nanti panjang satu alifnya.
Nang kaduanya, wa inna ilaihi. Celiklah Al-Quran lihat. Kadang-kadang awak mapal Quran, Pak, ndak bercelik-celik balik. Kecil awak sama panjang tu, ndak sama. Kenapa panjang nan kedua tu? Wa inna ilaihi raji'un. Apa saja engkau hanya hak pakai. Kalau sadar awak, apa nan ada di awak hak pakai, kita ndak pernah stres. Ndak pernah putus asa. Wa inna, sesungguhnya semua yang engkau pakai itu akan kembali kepada Allah. Abaa mangko katidiang jalan tadi disabui infak, Pak. Karena untuk pembali cat, Musaji. Kalau untuk membangun kesadonyo bahan-bahan, itu jemaah kau ndak berinfak, do harus bawa wakaf. Wakaf tu jumlahnya kadang bisa kadang dari zakat. Zakat kan 2,5%. Orang membuat masjid seorang akan bawa wakafnya nama tu. Kau orang Islam banyak. Tu wakaf namanya. Jadi supaya rancak Musaji kau capek, balot tiang dete itu aja bentuk rumah tawakal aja nyotarwi. Iya kan? Itu awak harus bawa wakaf. Kalau impak tadi ada yang 2.000 nampak demo. Iya kan? Sedang Mbak Wan seginilah 2.500 ya dia. Iya kan? Atuh. Jadi itu namanya infak, tidak coba atur. Iya kan? Sebab jumlahnya ketik-ketik namanya. Tidak besar tu. Iya kan? Kalau wakaf tu besar. Tapi apa-apa nan dipercaya jadi pengurus jangan Pak. Bahan bangunan banyak di toko bangunan. Pitih banyak dalam saku jemaah. Doa saya ke jemaah, ya Allah, bagai beripik gando jelah rezeki jemaah. Musajid jami' ko ya Allah. Boleh nyo agi hanyo ke musajid jami'. Iya kan? Hah? Oh, masjid Kuba ya. Tapi kan orang berjamaah je sih kau. Yo. Masjid jami' ya nama tu. Jami' tu kan berjamaah. Masjid jami' Kuba lah. Iya kan? Mungkin pengurus terinspirasi bamang ko dia nama Masjid Kuba. Karena masjid pertama yang dibikin Nabi di Madinah Masjid Kuba dahulu dari Masjid Nabawi. Tapi beliau bikin tu hari Jumaat. Beliau jalan tiba hijrah dari Makkah ke Madinah. Iya kan? Tibalah perintah Jumaat. Anan satu Jumaat beliau tu Pak kapi sado dulu tu. Malah akan membunuh kau membunuh nabinya Pak. Tapi kalamahannya nan kanyo bunuh tu ndak tentu dinyo. Bab itu Nabi berbaju putih, Abu Bakar berbaju putih, tingginya hampir sama. Jadi sebelumnya membunuh, target pembunuhan tu hanya Nabi, Abu Bakar ndak. Adanya ndak tentu. Hanya kapuanglah Nabi koro. Jo tentaranya 74 orang. Nama orang nan ngapuang ko Buraidah bin Hasim. Kalau melawan kena bisa itu tidak tahu Pak. 75 tentaranya pakai senjata lengkap. Nabi berdua saja Abu Bakar. Tapi dia tidak tentu Nabi nyo kapuang nyo tajo man anta keja. Engkau sihat. Nabi ko senyum sebab saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kecil orang nak tanya tu. Iyo engkau anak Abdullah, iyo. Cucu Abdul Muttalib, iyo. Cucu Hashim, iyo. Ya, itu ayah hamba kata Nabi. Engkau nak bertanya kau siapa? Nabi nak bertanya lain. Jadi Nabi itu Pak tak pernah hilang akak, tak pernah panakui kadang Sarawak.
Kata Nabi, iya kan? Kakek yo mengecek yo ambo, beliau babini di Syria. Babini muda di Syria. Rupanya engkau anaknya. Engkau lebih ketek dan ambo, tapi nenek ambo, kakek ambo. Menyuruh bungkuk melompek patah. Tinggi laki kanji dilompei, randah bilang-bilang disuruh. Walaupun umurmu kecil dari saya akan panggil kakek. Jadi engkau mengapuang amboku untuk aja Nabi. Soalnya Nabi lah tahu mah. Untuk membunuh engkau Muhammad. Ambo lah dapat hadiah 100 kilo ameh. Bunuhlah kata Nabi. Menangis. Muhammad. Kalau ambo bunuh engkau. Tu memkapuk, membuang lama. Ambo cadik, membuang kawan. Ambo bangga cucu ambo jadi Nabi. Jadi kini bahasa Nabi. Ambo masuk Islam Muhammad. Langsung nyoba syahadat. Barakayonya Allah tu Pak. Dari nak membunuh ingin masuk Islam. Kalau Nabi melawan kayo nak membunuh tak bisa tu Pak. Secara logikanya orang 74 Nabi berdoa. Iya kan? Aku kawan-kawan engkau aja. Nan biasanya patuh jambo tu Muhammad kama loyang babelok kasinan lilin bermain. Kawan-kawan orang nang kita kapuang koyo orang nang kita bunuh bana. Tapi setelah dialog ambo jenyo, kironyo nyo cucu ambo. Walaupun ambo kadibunuh de orang namo pahawa, ambo ndak jadi bunuhnya do. Ambo lah masuk Islam. Kawan-kawan baa. Oke bos, kecil orang tu sado. Akhirnya ke-74-nya masuk hari Jumaat hari itu. Tiba perintah dari Allah mendirikan salat Jumu'ah. Sinalah asalnya jami' tu Pak. Salat berjamaah. Jadi ditambahnya masjid jami' Kuba tambah rancaknya. Dia lepak bantah je mau membaca itu tu. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu Pak, dibuat sedek Nabi tonggak tampai mimbar tunggu kurma. Dindiang musaji itu daun kurma. Mulailah Jumat pertama di sana. Sekarang bapak-bapak, ambo 16 tahun gua 2 kali pergi umrah Pak. Bangku 2 kali nah Ustaz. Yo dibawa orang. Namanya umrah kosasi, umrah atas ongkos dikasih. Selesai Nabi salat Jumu'ah, tiba orang di Madinah, ya kan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lebih hampir ratus orang mukmin Madinah. Itu rancaknya orang Madinah tu Pak. Alun sampai Nabi kasih nama dakwah le, nyola lebih hampir ratus orang menganut Islam. Di Makkah lah 3 tahun 90 orang ya Pak. Samulo jo harus lesri itu ACDC. Kadang-kadang jo engkar, kadang-kadang fatwa. Gitu. Jadi nampaknya Nabi di Makkah disambit dengan celurit, di Madinah Nabi disambut dengan salawat. Barabui orang membawa Nabi makan Pak. Tapi Nabi itu tidak apa patah serupa membawa tadi dah. Kalau makannya ke rumah Pak ko, tu nikoi bolatinya. Nabi ko kamapai membawa unto Pak. Unto Nabi itu patuh. Kata Nabi, dima beko unto ko garanti sinanawakan. Bau makanan ibu-ibu nalah di dalam sia tu, di dalam rantang tu kasinan. Lawa jalan unto tu gak 1 kilo, berhenti sinan. Pak ibu sinanawakan. Dibawalah nasi jo sambal kasinan. Kironya unto tu yo wana mengerti bu, di mana berhenti di panti
asuhan. Banyak anak yatim nang kemakan sini. Iya kan? Jadi salah satu besok amalan Ramadan ini, setelah malam ini kita marhaban ya Ramadan atau tarhib Ramadan, ada nanti amalan di bulan Ramadan itu untuk menambah pahala agar kita tidak dituduh mendusta agama, yaitunya menyantuni anak yatim. Ibu-ibu nan bau umur 50 tu anakmu teman. 50 tahun tu umur lah barakali ibu-ibu puasa Ramadan. Sajak baraja masuk ketek lah. Lah kalau puasa taruh. Lain. Lacok teman. Ya mungkin saja ketika balangan kan berganti balik mandauli anda diganti terus jadi nian-nian saya. Ya kan menggantinya sabalun puasa tibono. Sebelum tiba puasa cek lai ala selesai nanti ganti itu. Barari awak kotor dulu 6 hari, 5 hari. Itu 5 hari tidak puasa, itu ganti. Ambo laki-laki nak puasa ko heran ambo pak. Entah dulu datang bulan yang tak. Kalau produksi nak puasa heran pak. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka bilangan pengganti itu di hari yang lain sebanyak nanti enggak. Boleh kami induk-induk ke membayar pidiah? Ibu-ibu kuat baru pidiah itu untuk orang gaib. Sebab ada ayat di bawah itu wa antasumu khairul, mengganti puasa lebih baik dari awak muda membayar pidiah. Tapi orang tua lah umur 95 tak taluknya puasa lain atau tak faham membayar pidiah. Tapi kalau nan muda tinggal puasa fa'iddatum min ayyamin ukhar, bayarlah di hari lain. Jadi puasa itu kaum muslimin di bulan Ramadan puasa wajib. Bamangko banamo Ramadan. Jadi Ramadan tu bulan pembakaran. Akar katanya Rimadun. Jadi kesempatan bagi kita kalau kita masih diizinkan oleh Allah hidup di Ramadan yang akan datang ini untuk membakar-bakar dosa. Kato nini kita katu mangguangan duo perpatihan dan sabatang de alui kiliknya tibo de licin cayonya datang. Ya kan? Bagaimana kata beliau? Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, puasa itu mengendalikan hawa nafsu. Jadi orang dulu sebelum masuk Islam pak, lah ada je nambah puasa. Lah ada. Kemudian nabi-nabi lain berpuasa je dulu. Ada lama puasanya dari awak. Tu Nabi Musa 40 hari. Jadi kesempatan emas nan kato nenek mama awak dahulu tu condong marawa katapian, condong kase ke pinjuran. Kalau ke tengah di condong marawa tu pak nyolanya dia tu atau mengkau katapi, iya kan? Condong kase ke pinjuran. Jadi kalau awak ke kase sedang mandi, pergi ke pinjuran. Tiok tembak ada alamat, tiok condong ada kerabahan. Dari sekian tahun kita berpuasa, ujung-ujung puasa itu andaknya kita ba'a. Jadi orang takwa. Untuk berpuasa itu indak sadonya orang Islam dipanggil. Siapa yang dipanggil orang Islamnya? Yang beriman. Karena apa? Karena meninggalkan yang dilarang Allah, mengerjakan yang disuruh Allah berat bagi orang tidak beriman. Ibu Allah mencalik musaji dan salat subuhnya sarami salat hari raya. Ambolah kama diundang orang wirid bapak. Nggak ada mau mencalik.
Musaji rancak-rancak kadang-kadang ada orang merampik orang salat subuhnya. Kami lalu sini. Ya kan? Salat hari raya bah mengkorami orangnya salat sunatnya. Tak payah, tak berdosa. Malah sibuk orang tu belikin sarung baru, baju koko baru, bini baru. Iya kan? Para siang kalam lah nyontan sajadah ke lapangan. Iya kan? Salat subuh ke musajid, ada. Salat sunatnya kaja, salat subuh wajib, tak nyepai. Kalau pergi kita ke masjid salat berjemaah subuh, didahului 2 rakaat salat sunat, itu nilainya lebih baik dari dunia dan segala isinya. Tapi Allah mengatakan bahwa itu sifatnya gaib, bukan nyata. Manusia kok lacok menerima upah nan jaleh, Pak. Iya kan? Palo tu indak jaleh. Nabi mengecek sianan datang salat berjamaah ke masjid, palonya 27 kali lipat lebih gadang dari salat di rumah. Tapi itu tidak materi. Andaikan Pak, nyubah di Allah. Allah kan bisa saya mau ubah. Nyo perintah ke malaikat. Malaikat, yo datang ke masjid Kuba ke ya. Itu si asyam bareh. Sia nang keluar dari musajid itu sudah salat berjamaah, agia bare 27 gantang seorang. Sudah salat subuh, dapat bare 27 gantang. Sudah salat zuhur, dapat 27 gantang. Pasti musajid haji korami tarwih. Karena upahnya jaleh. Nggak usah itulah Pak. Ada yang mau mengaji di Padang namanya Masjid Raya Pasar Gadang saja. Mengaji tiuk maghrib tu Pak. Jadi yang mau dapat giliran sekali sulat. Lama-lama cuy kuah manci je jemaah. Nyo datang bertiga nang laki tengkak lecik tu. Nyo kan batonggak masjid ko de ko. Kalau nyo batonggak madok kambo, ko nyo anyo sandar tonggak lawan. Anyo solakin tonggak madok. Nyo tiga tu nyo salewe rangi cik seorang. Bam ko banyak rangi ya. Karena orang tak ada. Kini kalau ada orang ini, takutnya Pak. Dia angin badan awak, takutnya. Cuma berdua seorang datang Pak, lalu-lalu, lo mendeko kau. Ini kaum muslimin kan. Tuanya orang ini. Jadi kecik moga Pak pengurus, Pak. Ambo dari 5 manih ke Padang ko 18 kilo Pak. Istirahat selama loyo Pak. Jemaah ndak do suara ambo ke sekare itu jo keluar je. Jadi Ustaz, ndak sampai setahun ambo istirahat dulu Pak, dijapui ambo balik. Kiro pengurus lah batu ka, pengurus batu ka kotonya banyak Pak. Nyo merentalkan oto. Nyo manggale onder deal oto lo inyo se nan menguasai onder del oto Toyota tu di zaman itu. Intinya Pak, banyak kironya japui jemaah ko kanipah kabero ke tepi lawi. Nya bawa ko sejik raya tu dengan kaji. Sesudah orang salat Isya, kaum muslimin sudah salat sunat, anak buah haji ko lah mengenang nasi goreng jo sorbat talue. Tambah lama tambah rami orang datang. Nya nanyo laporan ndak menang kaji do sorbat talue jo nasi goreng. Ini Pak. Itu. Cuma Pak uji dia, pasti ramai orang. Iya kan? Tadi banyak tak orang makam sama tadi? Banyak. Cukup orang yang tak serami datang tu. Ini apa ini? Itu. Tak serami tu. Kalau salat subuh sudah sama ramainya kata Nabi dengan salat hari raya, itu kaum muslimin akan semakin takut, orang Yahudi akan semakin cemas. Jadi kata Buya Hamka, kalau engkau melihat orang Islam, cari lainnya salat hari raya. Kalau engkau mencari orang Islam yang beriman, carilah ke masjidnya salat
Terkecil bayangkan. Ya kan? Bagaimana kira-kira kalau awak salat pamalih tapi satu puasa? Ya kan? Coba bayangkan kalau rumah tidak ada dinding, tidak ada tunggak, tidak ada pondasi, tidak ada sandi, tidak ada kasau, tidak ada paran, tidak ada lain, di matok di lakian. Ya kan? Nah, jadi salat yang 5 waktu itu pasangannya syahadat, pasangannya puasa, pasangannya zakat, pasangannya haji. Haji jo zakat tu nambah beda tu. Zakat kalau sampai atau kita sanisab bilangnya sampai, ya kan? Setahunnya, haulnya, keluar. Kalau haji manis tata'a ilaihi sabila, orang sanggup. Orang Islam banyak terkicuh juga Pak, nyobuat talangan di bank. Mendaftar orang jo pinjaman bank kok Pak. Akhirnya haji ko macet. Jalan bah mengko macet ke Pak. Itu Pak sebab. Foto dek banyak kredit. Di samping jalan tadinya. Foto lama jalan jo, foto baru dah tiba. Saketek saya jalan runtuh atau macet sekali. Iya kan? Nyo pindah lo de orang kredit kok ke haji. Haji kredit. Macet lo haji. Apa nak saya embok ini kuah? Pai umrah jalan. Mendaftar haji 30 tahun apa? Tak menunggu. 72 tambah 30 tahun marah. 102. Tak mungkin kita sampai 102 Pak. Tak mungkin. Rasanya awak kini kuah. Kok 102 na umur awak Pak? Ikan itulah bapak-bapak berjalan. Makan nasi kecil naci deh. Iya kan? Aku teragak makan kacang tojin bertumbuk di tempuruang lo. Lalunya serupa dadak, baru betul. Tu datang menantu jo anak malam minggu membawa cucu, nak tentu le. Anak saya aja. Itu awak kalau lapi ikut. Iya kan? Jadi untuk yang muda-muda, kalau ndak sanggup, ndak berdosa ya, ndak payah haji dong. Tapi kesanggupan itu macam-macam. Dia kata Allah, ndak orang kaya. Ada ndak orang kaya ndak pernah naik haji? Ada yang lewati saya. Lain tekanannya naik haji, deknya ingin dia tambah kaya, hanya buat rumah kos dekat kampus. Ya banyak mahasiswa menyewa Pak. Ya kan? Nyo selidi itu. Pai nyo ka UNP, pai ka UNAN, pai ka Bungata. Ada je orang ke menjual tanah sana. Pitih untuk mendaftar haji nyo balik ke tanah. Buat rumah kos. Yalah ya do mahasiswa menyewa lain. Tapi tidak sampai setahun nyo menyewa, dan nyo mati. Balangkang sama langkue nyo jangkang bini nyo nampue. Ini Pak. Bini nyo kau nikah jo pacar lama nyo sudah tu. Nyo bawa ke rumah awak laki barunya tu. Awak betul saya dari kuburan celia. Ya kan? Jadi niat jangan diubah, ubah. Ya kan? Sebab Islam itu dibangun dengan 5 keadaan tadi. Ya kan? Kalau Ustaz Allah pernah naik haji, Allah Pak. Tak faham tak? Aku cerita-cerita je jamaah nanado di atas pesawat. Pak, apa baralam maunya pergi naik haji kau nak buang? Dah ada Ustaz. Tu bah cara piti apa dapat sekali 2 ongkos naik haji. Ambo rumah bukan dia Kunyang. Pemerintah akan membuat jalan bebas ke Ukiah Macang. Tagusurlah rumah ambo kau. Ulah dibuat rumah baru, ulah dulu tanahnya, balabiah jo 2 ongkos naik haji lagi. Mendaftar mau. Jadi haji yang mau haji mahsur, haji pengganti rumah kena gusur. Jadi kuasa kita pergi haji itu macam-macam, ndak dek kayu saja. Ambo tahun 96 lepas haji.
Dipindahan ambo dari pabrik kerajo ke kantu babawa lambo jo ulama gadang sapa sukuan jo ayah ambo namo beliau Buya Siti Katap. Ustaz lagi berencana baniak PAG. Lah, iya Buya, tandonya aja. Iya kan? Tak pikir yang buat tandonya kowe. Takana dia bolah mana buang. Tapi banyaknya 900.000 baru belum sampai 1 juta. Ongkos naik haji ketika itu 6.900.000. Jadi nan 900-nya dorun nan 6 jutanya alun. Ambo wao ke kantor besok. Ya, kau tabuan haji ambo ba. Aku yo macam. Biarlah ambo tolong sebab dah tua lah 3 tahun di kantor haji. Nyo datang ke kepala nang gadang. Kalau Buya aku kan nyodek lagai lo Pak. Sagan kepala-kepala tu nyo. Iya kan? Katanya ke kepala ambo tu, Pak, ambo 3 tahun lagi kena wang tulak lah. Tentu Ustaz nanti pabawan nyo ambo ko ka menggantian tugas ambo. Bisiko ko awak taruh manasi. Ado karyawan teladan. Awak melatih manasi. Ba kecek Pak Kuah kemagian nasihat pernikahan ni nyo alun nikah lah itu. Jadi kalau ada Pak Kuanan bujang capek lah bini. Anang ka dicurituan magian nasihat pernikahan awak saya dulu lah. Jadi ba kece ustaz ko kamagiah manasi aji, inyo alun aji. Iya kan? Ayo Buya beres tu Buya. Besok di mau di kepala tu. Buya kala 3 tahun siko aja. Akhlak Buya lain ni kami nilai baik saya. Kerajo lain. Besok pagi Buya ya manga tes karyawan teladan. Iya kan? Tawayang dan ambo kalau lulus hadiahnya ambo pulang kampung sekali. Minta rela ke biaya ambo. Iya kan? Tiba ambo di kampung, naik ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang kau tanggung bulan 6 bulan lihat dah fitih je. Iya kan? Ambo besok disuruh tes karyawan teladan dia. Doa ambo yo biaya. Taruh ang doan menyana. Kini doa ambo luluh buat tes tu biaya. Sebab itu je. Hadiahnya payaji gitu. Langsung amak ambo kau menangi. Dah doa na naji lah na ayahang batani ambo kapara sama sekeduanya. Hidup kami cebulu kaki panjang dak muh singkek dak muh. Iya kan? Dek bangsa hidup sama je berselimut kain saruang. Dia lo kateh kaki tampak, dia lo ke bawah telinga tabo. Dari tahun ke tahun rumah saya lun tabilik aja. Lamari tak ada. Jadi penyimpan baju orang gaya tu dalam peti saja Pak. Tak terbalik lamari kat cik. Ya Pak, dia mau ditulis ekonomi dari Allah. Ada doa wa angyuang. Alhamdulillah lulus semua Pak. Cuma balik di Makkah tu kena japuik di kawan-kawan ke pesawat tu. Dia tehoto nyoba tapuk sadonya. Haji Bidin. Namo dia Ristawardi bang ko Bidin kalian imbau. Bidin ko biaya dinas. Jadi haji biaya. Biarlah menyalih awak lapai ya. Haji. Itu kan. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah. Jadi ibu-ibu kalau ada suami indak salat ingat ande bu. Ini bama ingatnya Ustaz. Dah anak awak kan ada perusi cik. Kini etong lah masak nyo ka suami leh. Udah ndak ada salat selama kau. Kecik buya-buya di surau. Ayah nan ndak salat ndak bisa jadi wali nikah. Kalau ndak ada angkunya, ndak ada pak tuanya, ndak ada peteknya, ndak ada udah adiknya nan jantan, tapaso wali hakim. Lai sampai hati udah anak kita si upi go, sibiran tulang awak go, cik ko awak kaminantunya. Inyo buah hati limpo bakuruang tali niek labuan cinto. De udah ndak salat, ndak boleh jadi wali nikah udah. Dah.
salat laula dodi lah sudahnya nikah kok berhenti lah dia. Nah, dan itu juga ndak sempurna. Terakhir ambonan tukang kecek kok Pak. Ayam goreng restoran Sinjai. Rancak jembatan Suramadu. Dek jadwal lai sesuai. Malam kini kita baru bisa bertamu. Kok tapali disadah putih tunjuk. Luko dek lidah kok tersinggung. Ambo mohon maaf ke jemaah sadonya. Sabok luko di lidah sari ubeknya Pak. Mandanyui kau bunubun manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak mangasan, di dalam menaruh dandam. Kok ada mode itu lidah ambo Pak Ibu. Maafkan ambo ya. Jangan disumpah yang ambo ndak. Tu doa ambo sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.